Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore sahabat Rasi. Gimana kabarnya tentunya untuk sahabat Rasi yang ada di rumah atau dimanapun ya. Tentunya Fatur hadir kembali di sore hari ini untuk menyapa sahabat Rasi di program spesial Ramadan yaitu Khidmat Ramadan. Dan tentunya tema yang akan kita bahas tentang sore hari ini adalah tentang puasa dan juga kesabaran. Dan tentunya Fatur tidak sendiri di sore hari ini. Sudah kehadiran Ustadz Amrullah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Mas. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa hari ke-12 Ustadz ya. Ya. Ini insya Allah tasih lancar Ustadz ya. Ya. Sehat kuat ya. Tasih istiqomah insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah Ustadz, tentunya untuk sore hari ini tema yang kita akan bahas adalah tentang puasa dan juga kesabaran. Ya. Dan memang terkadang kesabaran ini adalah salah satu apa ya? Kalau Fatur sih lebih ke susah menahan sabar daripada susah menahan amarah daripada menahan lapar dan juga dahaga gitu ya Ustadz ya. Jadi mungkin boleh nanti kita bahas Ustadz tentang sore hari ini ya, puasa dan juga kesabaran selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya Ustadz. Semoga Ustadz bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik Mas Fatur dan juga sahabat Rasi yang berbahagia, alhamdulillah tentunya kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ke-12 Mas Fatur ya. Betul, ini masih bisa bertahan. Alhamdulillah. Dan juga masih diberi limpahan rahmah serta hidayah dan kenikmatan yang begitu luar biasa ya. Sehingga pada hari ini kita bertemu di walaupun dalam dunia maya ya, enggak bertatap muka secara langsung dengan sahabat Rasi, tapi kita bisa merasakan ya kehangatan dan juga kehadiran kita dengan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun gitu ya. Baik, terkait dengan tema kita pada hari ini antara saum dan sobar gitu ya. Jadi saum ataupun puasa dan kesabaran gitu ya. Tadi Mas Fatkur juga menyinggung tentang lebih berat menahan amarah daripada menahan makan ya. Betul sekali. Ya memang dua-duanya juga dibutuhkan kesabaran rupanya ya. Jadi sabar itu nampaknya juga ada semisal tingkatan-tingkatan mungkin ya, level-level begitu mungkin ya gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini bahwa secara langsung memang Rasulullah sudah menyatakan as-saumu nisfus sabr begitu. Jadi siam ataupun puasa itu setengah kesabaran begitu ya. Bagaimana kita bisa merasakan dituntut untuk melakukan ibadah ya di bulan puasa ini, kemudian dengan menahan rasa lapar dan haus ya, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, padahal ada makanan-makanan yang mubah ya, artinya boleh-boleh saja. Juga minuman yang segar-segar gitu ya, tapi kita tahan dulu ya, karena memang kita sedang lillahi ta'ala imanan wahtisaban untuk melakukan satu ritual ibadah di dalam agama kita, kan seperti itu ya. Betul. Itu jelas sekali bagi kita kalau seandainya gitu ya tadi itu dalam tahap itu pun kita pun nggak ada kesabaran sedikit saja, ya sudah kita pasti tergoda. Kemudian bahasa Jawanya itu mokel kan itu ya. mokel mokel kalau sendiri masih agak mending, karena mokel berjamaah itu berarti mokel bareng gitu, moreng kan itu. Artinya kesabarannya sudah runtuh kan di persahabatan atau di komunitas terkadang ya, sayang sekali kan gitu ya. Padahal harusnya saling menguatkan kan begitu ya. Nah, itu padahal
dari sisi maaf ya. Oke. Saum itu kalau dilihat dari makan dan minum itu saum yang paling minimalis ya, Iya, minimalis betul, bahasanya. Betul. Karena Rasulullah pun bersabda, laisa siyamu anil akli wasyarabi begitu ya. Bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum saja, bukan begitu. Walakinna saum, akan tetapi yang disebut saum itu yakni anil lagwi warofas gitu ya. Dari perkataan dusta, sia-sia ya. Kemudian perkataan-perkataan yang mengarah kepada pornografi dan sebagainya. Demikian juga hadis-hadis yang lain menyatakan bahwa tatkala puasa itu tidak boleh kita melakukan hal-hal yang mengganggu saudara kita, ya berbuat jahlun atau kebodohan ya, membuat keributan, onar dan lain sebagainya gitu. Bahkan juga tidak boleh menggibah saudara kita kan gitu ya. Kemudian juga tidak boleh berkata dusta. Kemarin kita contohkan waktu berdagang ataupun berniaga, jual beli itu dengan menipu dan sebagainya kan begitu ya. Itu juga tidak boleh gitu ya. Nah, makanya orang-orang yang melakukan kesabaran, orang-orang yang melakukan saum itu nilainya dibandingkan atau disandingkan dengan nilai kesabaran, bahkan disamakan begitu. Sehingga dikatakan satu hadis yang mengatakan fa innahu li wa ana jazibi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Itu maksudnya adalah balasan bagi orang-orang yang sabar. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang sabar itu ya adalah orang-orang yang melalui pada ujian-ujian kehidupan ini dari 3 sebab ya, 3 unsur ya, yang sehingga nantinya itu lulus dikatakan sebagai orang sabar. Dan itu ada pada puasa begitu. Semuanya ada pada puasa. Ujian-ujian tersebut gitu ya. Gitu. Selain tentunya nanti kita sampaikan juga beberapa keutamaan daripada sabar. Maka saya sampaikan bahwa kalau kita melihat para ulama terdahulu dan juga Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, bab sobar menjelaskan bahwa sobar itu ya, sabar bahasa kita ya sudah ditransit ke bahasa Indonesia menjadi sabar kan itu ya. Gitu. Ada 3 unsur atau 3 cabang tentang kesabaran ini. Nah, yang pertama adalah as-sabru anit ta'atillah. Jadi sabar di dalam mentaati Allah SWT, fi ta'atillah begitu ya. Sabar di dalam mentaati Allah. Bayangkan tadi itu seperti yang kita bahas di awal-awal bahwa seseorang kalau seandainya tidak terlatih ya akan kesabaran ini pasti akan menyerah di dalam taat kepada Allah, termasuk saumnya. Padahal kita sudah saum, menahan lapar, dahaga, tetapi pun kewajiban yang lain tidak boleh ditinggalkan. Sholatnya, bahkan kita bersemangat bersama saudara-saudara kita yang lain setelah habis isya kan kita sholat tarawih ya, bersemangat sekali kan itu. Udah begitu tambah lagi tadarus kan, subhanallah. Itu agak malam nanti diharapkan bangun waktu sahur. Karena kita paham tasahharu fa innahu fis sahuri barokah, ada berkah di dalam makan sahur. Langsung sholat subuh ya. Kemudian terkadang kita masih wirid dan zikir juga. Habis itu kemudian kita biasa istirahat sebentar, terkadang ada yang nggak mau istirahat dan sebagainya, masih beraktivitas yang lainnya. Subhanallah. Ya, maka sabar di dalam fi ta'atillah ini ya betul-betul adalah merupakan suatu hal ya yang nantinya akhirnya membangun pondasi pada diri kita ya, pada landasan kesadaran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah sabar dalam mentaati Allah. Ya, kebayang kalau kita tadi itu ya, teman-teman kita tidak saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Yaitu tadi ikuti GPS aja kita gitu. Arah ke sana nggak taunya ujung-ujungnya adalah di gudeg ya, mampir itu. Mampir di warung gudeg. Itu stang motornya kayaknya belok sendiri itu. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang betul-betul di dalam hal ini kita berlatih ya, di dalam hal saum ini kita berlatih betul-betul untuk bisa bagaimana mentaati Allah, padahal dalam kondisi-kondisi yang kita secara ini tertekan ya nanti ya, karena lapar dahaga itu juga termasuk bagian
cabang kesabaran tersendiri ya, karena itu nanti masuk ke musibah kan nanti ya, seperti itu kan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa sabar terhadap maksiatillah, yang gitu. Jadi sabar di dalam maksiat kepada Allah kan gitu ya. Itu masih banyak loh barangkali yang kita ini saum tetapi masih suka marah-marah barangkali kan gitu ya. Belum bisa terkendali kan gitu ya, seperti itu. Masih banyak tadi itu kita dalam posisi saum tapi kita masih membuat onar, keributan dan gitu ya. Masih banyak juga barangkali saudara kita yang saum sebetulnya tapi tidak lupa dia ikut pasang apa itu namanya toto gelap kan. Ya itu hanya hiburan katanya begitu, sampai seperti itu dikatakan ya, hanya 2.000 4.000 tapi seperti itu dikatakan bukan sesuatu yang dosa ya, karena katanya hiburan itu menyenangkan ya. Jadi memang setiap apa namanya yang menjurus ke dosa itu kan disebut dengan ma'asi, maksiat. Kenapa? Karena memang mengasikkan. Betul. Kata asik itu juga rupanya memang dari kata maksiat itu satu derivasi ya. Jadi artinya memang menyenangkan. Dan memang maaf ya, bahasa syariat kita, iblis ya, setan itu suka membuat kita terhias-hias oleh sesuatu yang menyenangkan, yang nantinya itu akan lagui tadi, melupakan ya, melalaikan kita. Betul, seperti itu ya. Itu artinya kalau kita menjalani kehidupan ini untuk menuju ke arah ketakwaan, salah satunya dibutuhkan kesabaran di dalam menghindari kemaksiatan seperti itu. Bahkan kemaksiatan di Indonesia kalau kita bandingkan memang ya banyak, tapi belum seberapa mungkin kalau di negara-negara yang dikatakan mungkin maju ya, mungkin di Eropa dan sebagainya itu kemaksiatannya. Kalau kita ukur ya standarnya agama kita, walaupun di sana mungkin itu budaya, itu biasa kan begitu ya, peradaban katanya kemajuan peradaban kan gitu. Bisa aja mengatakan manusia seperti itu, tapi kita punya standar di mana di dalam agama kita memang ada batasan-batasan tentunya ya, batasan boleh dan tidak boleh. Nah, batasan tidak boleh itulah kalau dilanggar nanti terjadilah namanya kemaksiatan kan, seperti itu. Itu yang terakhir dari cabang sabar itu sendiri adalah as-sabru an qadarullah kan gitu ya. Sabar dari takdir Allah. Nah, termasuk di dalamnya musibah yang kita kenal musibah kan ya. Biasa yang kita kenal sabar biasanya umumnya orang-orang memahami dalam hal ini ya. Sabar ketika menerima musibah. Nah, dari sisi ini yang paling sering, walaupun ya masih ada salah kaprahnya kan gitu ya. Karena sabarnya ketika menerima musibah itu diartikan pasif gitu loh. Padahal yang dimaksudkan kita harus aktif, proaktif begitu ya. Di dalam sabar menerima cobaan-cobaan seperti ini kita tetap harus aktif. Misalnya sakit, ya diberi sakit, biarinlah sakit, nggak apa-apalah, saya nggak berobat, kalau memang Allah sembuhkan sembuh, kalau enggak ya biarkan saja, mungkin sudah kehendak saya. Bukan seperti itu ya. Tetapi sabarnya itu adalah berusaha dulu. Sehingga faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah berazam, bertekad bulat, kemudian berusaha, barulah fatawakal Allah, betul-betul menyerahkan hasilnya kepada Allah. Di situ nilai sabarnya berbeda ya dengan yang dipahami pada umumnya, yang misalnya sakit wis ben wis gak popo sakit ngene iki. Tak tompo apa enake ya. Padahal justru ketika kita sakit yang nanti itu akan terkendala aktivitas kita, kita disuruh berobat. Bahkan Rasulullah bersabda, apabila obat telah sesuai ya dengan penyakit, maka terjadilah kesembuhan. Dan kita memang disuruh berobatlah kan, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit, pasti padanya ada obatnya. Ya, maka obat itu harus dicari seperti itu. Kalau kita pasrah saja ya sulit gitu ya. Termasuk juga musibah yang barangkali dialami orang puasa ya. Di lapar, dahaga itu memang musibah. Seperti halnya dikatakan
bahwa walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' kan begitu dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ya. Bahwasanya sungguh aku akan menguji engkau gitu ya. Walanabluwannakum bisyai'in dengan sesuatu yang sedikit saja. Ya, minal khauf rasa ketakutan, wal ju' kan begitu ya. Yaitu rasa dahaga, lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfus, dan juga akan kurangnya harta dan jiwa gitu ya. Wassamarot, dan juga buah-buahan, perkebunan, pertanian akan dikurangi sesekali oleh Allah, diuji. Padahal besok mau panen itu gitu. Tiba-tiba semalam habis dilalap sama banjir bandang misalnya gitu ya. Bisa jadi kan seperti itu kan gitu ya. Tiba-tiba saja yang biasanya maaf ini Bekasi itu jarang sampai tergenang sampai 4 meter. Ini sampai 4 meter. Ya akhirnya juga sebagian memakan harta dan juga jiwa saudara-saudara kita kan seperti itu. Itu ujian-ujian yang sebetulnya juga kalau kita jauh memandang tentu saja berempati kita kepada saudara-saudara kita. Tapi di sisi lain ini juga menjadi bahan perenungan bagi kita semuanya. Bahasa anak-anak itu what happen ini kan gitu ya, ada apa ini kan gitu ya, kok bisa seperti ini kan gitu. Terus jangan kemudian langsung enak-enak menyalahkan Gusti Allah begitu. Betul. Wah ini semuanya ini ketentuan Allah mutlak kan gitu ya. Jangan seperti itu. Coba kita mengkaji ya, proaktif, progresif begitu. Ini jangan-jangan salah kita begitu loh, manusia ya. Allah dulu ketika memberikan Bekasi misalnya, Bogor, Jakarta aman-aman aja dulu, nggak ada namanya banjir kan. Nah, sekarang sudah penuh ya manusia, bangunan-bangunan sebagainya. Mungkin ada apa ini kan begitu. Mungkin ada infrastruktur ataupun cara-cara penanganan tata kota dan sebagainya yang salah sehingga akan menimbulkan akibat ya. Sehingga Allah pun mengatakan jauh hari istilahnya ya, zaharul fasad fil barri wal barri bima kasabat aydin nas. Jadi betapa banyak kerusakan di muka bumi ataupun di lautan gitu ya, fil barri wal bahri, itu daratan dan lautan oleh sebab tangan manusia. Jadi dikembalikan ke manusia. Jadi artinya di sisi lain saudara kita harus bersabar menerima daripada akibat ini ya, tapi di sisi lain juga ya manusia atau kita semuanya harus merenung dan mencari jalan ya, bagaimana solusi terbaik supaya kelak di kemudian hari mungkin tidak terulang seperti itu ya. Gitu. Itu saya kira sebagai pengantar terlebih dahulu. Terima kasih Ustadz. Ustadz, kita mungkin akan membahas lebih lanjut lagi tentang puasa dan juga kesabaran Ustadz. Setelah yang satu ini mungkin ada yang mau lewat terlebih dahulu, dan tentunya Fatur mengingatkan kepada sahabat Rasi untuk bisa konsultasi dan juga bertanya kepada Ustadz Amrullah dan juga Fatur di sore hari ini melalui WhatsApp-nya Rasi di 0811302096 ya. Tetap bersama Fatur dan juga Ustadz Amrullah di Khidmat Ramadan pada kesempatan hari ini. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Amrullah di sore hari ini, tentunya di program Khidmat Ramadan tentang tema kita di sore hari ini puasa dan juga kesabaran. Nah, Ustadz ini ada yang bertanya Ustadz ya, terkait ya masih puasa ya, bayar utang ini. Pak Ustadz, kalau belum bayar utang yang dulu, puasa yang dulu maksudnya, tapi udah ketemu puasa lagi, gimana Pak Ustadz? Dan hukum puasa kita gimana gitu? Mangga Ustadz. Baik ya. Sebetulnya memang sudah ada ya beberapa peringatan kepada kita semuanya yang punya hutang, memang ya diberi kemudahan oleh Allah kan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, asalnya seperti itu ya. Termasuk yang berkeberatan dalam artian di situ adalah wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kan gitu ya. Bagi yang kepayahan itu dengan membayar fidyah kan gitu ya, cara nyaurnya atau cara berpuasanya seperti itu ya. Untuk yang sebanding dengan puasanya tadi ya gitu ya. Nah, termasuk di sini adalah biasanya orang-orang yang sakit dalam posisi musafir dan juga perempuan terkadang kan yang masih aktif kan, artinya masih berproduktif kan itu ya, reproduksinya masih aktif, biasanya kan ada datang bulan ya, haid kan itu untuk perempuan, sehingga tidak
bisa melaksanakan saum dan sholat. Iya, Nah, betul. tetapi kemudian Aisyah menyatakan kami disuruh untuk mengkodok saum dan tidak disuruh mengkodok sholat seperti itu ya. Oh, Aisyah nggih, radhiyallahu nggih, anha. Dan itu artinya setelah Ramadan selesai masuk 1 Syawal masih haram untuk berpuasa. Betul. Selanjutnya setelahnya kan itu ya. Nggih. Biasanya ada banyak orang yang puasa Syawal kan 6 Iya. hari itu. Nggih. Kalau misalnya berat nantinya ke depan dan di Syawal udah siap, lebih baik ya kita puasa di waktu Syawal untuk nyaur nggak apa-apa kan gitu ya. Gitu, Lebih nggih. cepat kan gitu ya. Iya, betul. Karena nyaurnya itu kan nggak mungkin sampai misalnya sebulan penuh kan nggak mungkin ya. Mungkin yang tertinggal itu saja. Nggih. Misalnya kalau ibu-ibu ya antara 5 sampai 10 hari misalnya kan gitu ya. Betul. Nah, seperti itu kan mumpung ada teman yang Syawal maksudnya itu. Biasanya kalau ada teman kan nggak merasa sendirian, nggak merasa keberatan. Keberatan. Sangat kan gitu ya. Betul. Kan gitu kan. Lain makan-makan ini saya aduh harus gitu. Betul. Ya gitu. Misalnya kalau berat di hari ke-1, kedua dan ketiganya, ketiga. keempat masih rame dengan keluarga dan ini ya ambillah seminggu setelah itu kan itu masih Betul. ada. Nggih. Selain itu nanti diteruskan ke puasa Syawalnya kan sekaligus kan sunnahnya kan gitu Sunnahnya. diambil ya setelah itu kan itu ya. Toh demikian pada akhirnya kita juga manusia. Betul. Namanya manusia tetap ada namanya lupa kan itu ya salah akhirnya. Sampai Nggih. diingatkan dengan bahasa doa-doa yang biasa dikeras-keraskan juga ya sama anak-anak kita di masjid katanya. Iya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadan kan gitu mestinya ingat ya. Oh iya aku masih punya hutang ini kan gitu ya. Saat puasa Khususnya gitu. di bulan Sa'ban terakhir Iya, kan. betul. Sudah menit terakhir last minute gitu ya. Tapi ada kesempatan begitu Iya. sebetulnya 1 bulan. Toh demikian juga pada akhirnya ada juga yang luput juga kan gitu ya. Ada yang akhirnya seperti yang dialami misalnya saudara kita, bagaimana kalau sampai puasa bertemu puasa berikutnya akhirnya tidak tuntas untuk hutang-hutangnya yang gitu. Betul. Ya, sebagian ulama menyatakan tetap akumulasi hutang sebagai hutang gitu ya. Nah, seperti itu sehingga nanti diakumulasi dengan ba'da Ramadan berikut ini kan itu. Jadi nggak boleh didobel, saya niat 1 hari ini puasa untuk hari ini dengan yang saya kemarin hutang nggak boleh didobel gitu ya niatnya. Hari ini tetap hari ini untuk puasa hari ini kan begitu ya. Gitu. Nanti hutangnya tetap kalau kita melihat daripada apa namanya letterlek ya, teksnya ayat tadi. Betul. Fa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhor itu, maka gantilah ya, hitunglah kemudian gantilah di hari-hari yang lain gitu. Itu berarti bisa di hari yang lain setelah tentunya ya yang paling normal kita memahaminya hari yang lain setelah Ramadan kan gitu ya. Betul. Di hari-hari yang kita dibolehkan puasa tentunya kan gitu ya. Nyatanya 1 tahun penuh ya berarti masih terkategori hari-hari yang lain juga kan gitu ya. Walaupun itu ibaratnya bahasa kita agak kedaluwarsa gitu. Expired itu ya. Tapi hutang tetap hutang untuk saum memang faidatun min ayyamin ukhor itu akhirnya berlaku terus kan ya. Kalau sholat malah nggak ada ketentuan pasti seperti itu gitu lah. Apalagi untuk perempuan kan malah nggak disuruh mengqadha kan gitu ya. Tapi justru saum ini faidatun min ayyamin ukhor itu, maka gantilah gitu di hari-hari yang lain. Baik kalau kita terjemahkan tadi setelah Ramadan ini maupun setelah Ramadan karena kita lalai tadi berikut-berikutnya tetap punya kewajiban ya untuk menyaurnya seperti itu. Gitu ya bedanya. Kecuali tadi wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang kepayahan ya. Dulu kepayahan ini adalah orang-orang yang memang sengaja nggak mau ya masih muda tapi payah nggak mau kan gitu awalnya kan gitu. Makanya diulang di ayat 186-nya ya. Maaf 185-nya ya. Ayat 185-nya itu diulang bahwasanya yang dikatakan fidyatu ta'amu miskin itu adalah orang-orang yang sepuh. Ya, orang yang lemah raganya. Atau seminimalnya kalau ditarik itu orang yang bekerja di tambang yang memang tidak ada hari-hari yang
istirahatnya tuh longgar, Iya. kecuali pasti berat untuk Betul. pekerjaannya kan begitu ya. Nggih, Nah nggih. gitu, ataupun orang yang sakit menaun istilahnya ya, Betul. sakit yang misalnya maaf ya, saudara saya dulu kan gagal ginjal, itu nggak mungkin kalau puasa itu gitu ya, sudah lemah sekali. Nggih. Nah itu memang harus cuci darah ya, bertahun-tahun seperti itu ya, itu ya dianjurkan fidyah saja kan gitu ya. Nah seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, kalau Ustadz ini melanjutkan pertanyaan ini, tadi kan berarti lalai ya, Ya. selama setahun utangnya nggak lunas Ya. dilunasi. Itu nanti kalau kita mau melunasnya, apakah perlu membayar fidyah dulu Ustadz atau ya hanya perlu mengganti puasa aja Ustadz? Ya, sebagian ada ya yang seperti itu ya, karena ada semisal apa ya, rasa keraguan dan sebagainya. Tetapi ya sebagian ulama menolak yang demikian, dan saya condong kepada tetap fidyatut ta'am miskin saja. Kalau yang lemah tadi ya. Tapi bagi yang mampu puasa nggak usah fidyah, langsung puasa saja begitu. Nah gitu. Itu memang sebagai satu bentuk apa namanya, cara ya. Caranya yaitu dihitung atau dihitung itu apa namanya, di total ya, kekurangan-kekurangan kita hari-harinya dalam puasa, kemudian di sahur sesuai itu saja gitu ya. Jadi Allah mudah sekali sebetulnya ya. Makanya di ujungnya itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kan gitu ya. Allah hendak membuat kemudahan sebetulnya, bukan membuat kesusahan kan gitu ya. Nampaknya kalau ada fidyah terus ditambah puasa, ada kesusahan di sana berlebihan kan gitu nantinya, malahan begitu. Saya setujunya kepada ulama yang cukup dengan puasa saja bagi orang yang memang utangnya puasa. Bagi orang yang sakit dan sebagainya yang tidak mungkin sembuh dalam hitungan bulan, tapi hitungan tahun, itu fidyah saja, termasuk orang-orang yang sudah tua ya, rentan dan sebagainya begitu. Berarti memang hanya istilahnya diwajibkan untuk mengganti puasa saja. Dan untuk kalau fidyah pun kalau mau nggih monggo, kalau enggak masalah gitu. Sebagai sedekah ya. Iya, betul. Memang ada ujungnya itu faman tatawwa khairon fahuwa khairullah begitu. Barang siapa yang ingin melebihkan, ya sudah saya puasa juga dan saya merasa gimana gitu ya. Saya tak, karena ada harta juga, saya juga akan membayar fidyah, monggo saja. Siap. Itu fidyatun ta'am miskin, itu akhirnya faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Kalau dia lebih dari sekedar mencukupi puasanya dengan menambah fidyah, itu lebih baik memang akhirnya gitu ya. Siap. Oke Ustadz, kita masih akan kembali lagi Ustadz, nanti kita akan membahas tentang tema kita puasa dan juga kesabaran. Setelah satu ini Ustadz, ada yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, Masya Allah sahabat Rasi ya. Tentunya di sore hari ini masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Amrullah di sore hari ini. Ustadz, monggo kita mungkin bisa melanjutkan bahasan kita. Wa'tifillah sahabat Rasi yang berbahagia, tentunya setelah kita melakukan tadi itu saum yang di dalamnya ada 3 unsur nilai kesabaran kan ya. Sabar di dalam menjalankan taat kepada Allah, kita di dalam puasa justru bersemangat ya di situ ya. Banyak orang yang asalnya jauh dari masjid sekarang sudah mendekat, jauh dari Al-Qur'an sekarang sudah membacanya dan ingin mempelajarinya dan seterusnya. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian juga di sisi lain dikatakan di dalam hadis itu kan, selain pintu-pintu surga dibuka kan pintu-pintu neraka ditutup ya. Maksudnya memang jalan-jalan kemaksiatan dipersempit. Alhamdulillahnya juga di dalam hal puasa memang kita banyak godaan ya. Banyak sekali baik di rumah, di jalan ya, bahkan di tempat-tempat kerja kita ya, kadang seperti itu banyak sekali hal-hal yang menggoda tentang kemaksiatan ini, tetapi kita juga mampu melewatinya. Kemudian kita juga mampu melewati unsur kesabaran menghadapi takdir Allah, yakni nasib kita diuji dengan kesabaran untuk menahan lapar dan dahaga, dan kita alhamdulillah bisa dari pagi sampai sore bisa menahan hal demikian itu. Maka ketika 3 unsur ini sudah
ada pada diri orang yang saum, bisa dipastikan orang yang saum tadi akan terhantar dirinya kepada nilai kesabaran tadi sampai dia pada tingkat orang yang sabar. Nah, sekarang orang yang sabar itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dia akan mendapat pahala tanpa batas. Kesabaran orang ada batasnya, tapi kesabaran itu tidak ada batasnya pahalanya gitu. Subhanallah kan gitu ya. Karena memang as-sabur itu sifat Allah ya, Allah Maha Penyabar kan gitu ya. Yang mutlak begitu. Sehingga kalau orang yang sabar dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, mereka itu tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Sama dengan bahasa yang diberikan oleh saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya saum itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Maka ulama kemudian menafsirkan pemahaman hadis ini dengan dikonekkan dengan ayat tadi, bahwasanya yang dimaksud itu adalah Allah sendiri yang akan membalas. Maksudnya balasannya tidak terbatas. Karena Allah itu maha sabur, maha murah, maha kaya kan begitu, seperti itu. Jadi yang pertama itu untuk keutamaannya, subhanallah. Yang kedua mendapatkan ma'iyatullah. Ya, majelis ma'iyatullah yang biasa digaungkan oleh Cak Nun ya. Awalnya ma'iyatullah apa ya Mas? Oh, kebersamaan Allah. Nah, ini bagi orang yang sabar akan mendapatkan kan. Innallaha ma'as sabirin, sangat terkenal ya. Ya, adik-adik kita, anak kita itu kalau marah-marah, wis sabar ya gak apa-apa, Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin itu hafal sekali gitu ya. Betul, gitu. Betul. Walaupun dia akhirnya marah beneran juga ke temannya. Jadi betul, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu membersamai beserta orang-orang yang sabar, bisa dalam keberpihakannya gitu ya, bisa dalam dukungannya, bisa dalam perlindungannya begitu. Jadi Allah akan bersama kita, bukan berarti Allah ada dengan kita kemana-mana bersama, tidak seperti itu. Itu nanti namanya mewujudkan Allah seperti makhluk kan gitu kan, seperti itu. Jadi kebersamaan Allah tidak harus zatnya Allah ya, dia nggak akan mampu karena bumi ini terlalu kurang ya dibanding kesempurnaan Allah, nggak akan mampu menampung kesempurnaan Allah. Bahkan yang lainnya juga dikatakan wallahu ma'as sabirin, misalnya dalam surat Al-Anfal juga sama ya, seperti dan Allah berserta orang-orang yang sabar kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah merupakan kunci kebaikan. Sabar itu kunci kebaikan. Bahkan Rasulullah memuji ya orang beriman karena salah satu posisi orang beriman itu dalam ini gitu loh, dalam kesabaran. Dikatakan ajaban li amril mukmin. Sangat menakjubkan, sangat mengherankan, maksudnya membuat orang takjub begitu keadaan orang beriman itu. Gitu. Inna amrohu kullahu khair, karena sesungguhnya setiap urusannya itu apa saja itu baik. Nah, orang beriman begitu cirinya ya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, bahkan tidak pernah akan ada hal demikian itu kecuali pada orang yang beriman. Dikatakan oleh beliau, in asobathu sara syakara, jika menimpa mereka suatu kebaikan maka dia bersyukur, mendapatkan nikmat bersyukur kan begitu ya. Kemudian mendapatkan kesehatan bersyukur kan begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Fakana khairon lahu, dan bersyukur itu adalah baik baginya. Wa inna asobathu dharra, dan apabila menimpa pada mereka orang-orang yang beriman tadi, dharra yaitu satu bencana atau kesempitan kan itu ya. Sobaro itu sabar. Fakana khairon lahu, maka kesabaran itu baik baginya. Jadi kalau disimpulkan di situ ya, di hadis ini, kondisi orang beriman itu antara sabar dan syukur gitu aja. Ada syukur, nggak ada sabar, begitu aja. Sebaliknya nggak ada sabar, ada syukur, begitu saja sebetulnya ya. Jadi maksudnya kalau itu kan bahasa ringannya, tapi kalau ditarik pada kehidupan kita ya, naib apapun kita ini sebetulnya tidak boleh keluar daripada iman kan gitu ya. Kan gitu ya, seperti itu. Karena bagaimanapun kalau ada iman itu nanti ya,
kekuatan iman itu akhirnya mendorongnya semenderita apapun kita pada akhirnya sabar tadi. Betul. Gitu kan gitu. Sehebat apapun, sekaya apapun gitu ya, setinggi apapun kita tetap aja bersyukur gitu. Tidak sombong akhirnya kan gitu ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang beriman. Dan terakhir yang disampaikan di sini tentang keutamaan sabar adalah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dinyatakan dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran yang di akhir itu ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dan ini bisa kita lihat sebagai teladan atau contoh kesabaran ini adalah tentunya yang pertama adalah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kisah-kisahnya yang menceritakan tentang kepribadian beliau yang begitu sabar dan tabah di dalam menghadapi umatnya, di dalam menghadapi musuhnya, di dalam menghadapi orang-orang yang membencinya. Dan wah, subhanallah, sangat-sangat begitu mulia ya. Sehingga dikatakan beliau itu adalah qad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada ya suri toladan yang baik bagi diri kalian semuanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Baik itu kalau kita lihat dalam kesendiriannya, ya, di dalam bermasyarakat, bahkan di dalam memimpin satu pasukan kan gitu ya. Ketika berdakwah dan lain sebagainya, ya memang semuanya adalah teladan bagi kita semuanya gitu ya. Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Kemudian sebagai terakhir ya, sebagai benang merah dan kesimpulan dari seluruh yang kita paparkan tadi adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala husdin wala adha wala ghamma hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu berupa rasa letih, ya, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana maupun duri yang mengenainya adalah merupakan ujian baginya. Dengan ujian itu, ya, maksudnya adalah Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi semoga di bulan Ramadan yang juga merupakan bulan kesabaran ini, kita mampu melatih, ya, sekali lagi melatih ya. Kalau melatih berarti memang harus durasinya stabil, istiqomah kan gitu ya. Walaupun dulu dari hal kecil yang kita latihnya kan gitu ya. Nah, gitu, dari menahan lapar dan dahaga, kemudian berkembang menahan amarah terhadap orang yang membenci kita, orang yang marah kita tahan, kita coba terus gitu ya, sampai menjadi kuat betul-betul nantinya. Yang dikatakan kuat tadi adalah kuat menahan hawa nafsunya tadi kan gitu ya. Subhanallah, sehingga akhirnya sampailah kita pada tingkat yang dikatakan orang-orang yang sobirin tadi ya, orang-orang yang dicintai Allah ya, orang-orang yang akan dibalas dengan tiada hitungan ya, karena hitungannya unlimited kan gitu ya. Jadi betul-betul tidak terhingga gitu ya, seperti itu. Subhanallah. Jadi sampai Rasulullah untuk memberikan cara atau teknik ya, supaya umatnya ini mampu sampai ke sana, dikatakan dalam beramal pun itu walaupun sedikit tapi yang ajek gitu. Adwa muha wa ingkola gitu ya. Yang ajek itu yang disukai, dan kemudian walaupun sedikit kan gitu ya. Artinya nanti dari situ terbangunlah itu tadi ya, latihan kan gitu ya. Kemudian semakin bangunannya itu kalau kita lihat itu semakin kokoh begitu ya, dari dasarnya begitu dibangunnya gitu, bukan langsung iso aku dadi wong sabar gak sah posoe misalnya, karena sudah bisa sabar kan. Sekali lagi ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Khususnya adalah umat Islam dan saudara-saudara kita yang mungkin juga mengalami ya musibah-musibah, semoga juga dikuatkan ya akan kesabarannya. Demikian mungkin Mas Fatur ya dari saya untuk hari ini, dan boleh saya tutup sebentar ya. Baik, aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Masya Allah, terima kasih untuk Ustadz Amrullah untuk sore hari ini tentang tema yang luar biasa yang telah kita bahas, sahabat Terasi, yaitu tentang puasa dan juga kesabaran. Dan tentunya sahabat Terasi, Fatur dan juga Ustadz Amrullah untuk sore hari ini izin pamit undur diri terlebih dahulu. Kami ucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami di program Khidmat Ramadan untuk sore hari ini. Dari Fatur dan juga Ustadz Amrullah izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.